يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Tema kita insyaallah taala tentang Muharram antara sunnah dan bid'ah, sehingga saya gitu ya. Jadi artinya kita akan bahas dua sisi, apa yang disyariatkan itu dilakukan dan apa yang tidak disyariatkan untuk dihindari. Saya akan bahas terlebih dahulu tentang keistimewaan Muharram dan amal yang disyariatkan untuk dilakukan padanya, baik secara khusus ataupun dengan dalil umum. Muharram adalah salah satu dari 4 bulan suci. Urutan ketiga yang disebut secara berurutan setelah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Bulan di mana keistimewaannya secara umum sama dengan Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Seluruh amal yang dilakukan di bulan mulia ini dilipat gandakan ganjarannya. Apakah itu maksiat, dilipat gandakan dosanya, sebagaimana amal saleh juga dilipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah ayat 36, Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di Lauh al-Mahfuz. Sejak pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya suci. Ini adalah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, dan perangilah orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu hanya bersama orang-orang yang bertakwa.
Kata minha arba'atul hurum, 4 di antaranya suci. Yang dimaksud adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini didukung oleh hadis riwayat Bukhari. Ada juga pelengkap riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat mulia Abu Bakar, bahwa suatu waktu ketika Rasulullah berdiri di Aqabah, para sahabat berbondong-bondong mendekatinya. Rasulullah berdiri dan memulai khutbah dengan memuji Allah dan menyanjungnya dengan sanjungan yang pantas bagi Allah. Lalu kemudian Rasulullah berkata, "Ya ayuhan nas, inna zaman qad istadara bi hadzal yawm kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh." Dan dalam riwayat Ahmad ada tambahan min ats-tsana 12 syahr. Setahun terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 di antaranya suci. Thalathatun mutawaliyat. Jadi wahai sekalian manusia, sungguh waktu itu berputar pada hari ini seperti kondisi semula diciptakan langit dan bumi. Setahun terdiri dari 12 bulan, 4 di antaranya suci. Thalathatun mutawaliyat, 3 bulan disebut secara berurutan, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar ma baina Jamada wa Sya'ban, dan Rajab Mudhar yang berada di antara Jamada al-akhir dan bulan Sya'ban. Kenapa muncul istilah Rajab Mudhar? Karena di zaman itu, zaman Jahiliyah, ada istilah Rajab Rabi'ah, di mana kabilah Rabi'ah ini meyakini bahwa bulan suci yang terpisah dari 3 bulan yang berurutan itu, bulan yang berada di antara Sya'ban dan Syawal, yaitu bulan Ramadan. Ini asal muasal kenapa Ramadan dibilang bulan suci. Namun ini tidak benar. Sebab yang Rasulullah benarkan ya, adalah bulan Rajab yang berada di antara Jamadal Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi nggak boleh Ramadan dibilang bulan suci. Nah, pesan Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwa ketetapan ini adalah ketetapan agama yang lurus, Allah larang kita untuk melakukan kezaliman di 4 bulan itu. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan fala tadzlimu fi anfusakum, beliau katakan sebab maksiat dilipat gandakan dosanya sebagaimana amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Sebab kezaliman terhadap diri kita apapun bentuknya itu dilarang kapanpun dan dimanapun. Ketika dilarang secara khusus di 4 bulan suci ini artinya bahwa dosa yang dilakukan padanya itu dilipat gandakan. Apa yang mesti kita lakukan di bulan Muharram? Kalau kita lihat dalam sejarah sampai detik ini lebih banyak yang tidak disyariatkan yang diamalkan dibanding dengan yang diamalkan. Nabi kita Muhammad SAW dalam Muslim, beliau bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa setelah Ramadan yaitu yang dilakukan di bulan Allah Muharram. Puasa apa yang dimaksud? Kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita akan terjerumus pada puasa-puasa yang tidak disyariatkan. Puasa yang disyariatkan dan yang Rasulullah lakukan dan dianjurkan untuk melakukan adalah puasa Asyura. Sahabat mulia Hafsah, istri Nabi kita Muhammad SAW,
menuturkan karena Nabi SAW yasum tis'atil hijjah wa yawma asyara wa thalathata ayyamin min kulli syahr wa awwal isnaini wal khamis alladhi yali, ada riwayat wal khamisain. Namun banyak hadis terkait dengan ini yang bermasalah, dari dhaif sampai palsu. Namun yang diriwayatkan oleh Abu Dawud hadisnya sahih, bahwa Nabi SAW puasa 9 hari di bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun tidak boleh dirutinkan, karena ada penabian dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Penabian itu maksudnya rutinitas, jadi boleh lakukan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan, beliau lakukan itu di Senin dan 2 Kamis berikutnya. Walaupun ada redaksinya itu puasa 3 hari setiap bulan dan Senin Kamis di awal bulan. Bisa Senin Kamis ini sebagai penjelas dari puasa 3 hari setiap bulan, bisa itu maksudnya Senin Kamis di luar yang 3 hari setiap bulan. Wasyahid dalam hadis ini bahwa Rasulullah puasa Asyura. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan karena Nabi SAW yasumu Asyura. Dulu Rasulullah puasa Asyura. Falamma furida Ramadan turik. Tapi setelah diwajibkan, disyariatkan Ramadan, beliau tinggalkan. Bahkan Rasulullah menganjurkan sahabat untuk melakukannya. Kalau sahabat mulia Abdullah bin Umar. Wa kana Abdullah la yasumu illa ayyuwafiqa sawmah. Setelah disyariatkan Ramadan, sahabat mulia Abdullah bin Umar tidak melakukannya kembali, kecuali puasa Asyura ini bertepatan dengan puasa sunnah yang biasa dilakukan oleh sahabat mulia Abdullah bin Umar. Misalkan beliau puasa Senin Kamis, qadarullah Asyuranya jatuh pada Senin atau Kamis, baru beliau puasa. Tapi kalau sudah terpisah, beliau tidak melakukannya, memilih tidak melakukannya. Tetapi kalau kita ada sebagian sahabat melakukannya, dan kalau kita melakukannya tidak mengapa, sebab Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Bukhari, dulu para sahabat itu melakukan apa? Puasa Asyura. Karena yasumunahu. Dulu mereka melakukan puasa tersebut itu. Hatta furidha Ramadan, sampai disyariatkan Ramadan. Dan Rasulullah SAW berkata, "Faman syaa ayyasumahu falyasumhu, wa man syaa ayyatrukahu falyatrukhu." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang mau puasa ini setelah disyariatkan Ramadan, barang siapa yang melakukan puasa Asyura, silakan lakukan puasa. Bagi yang tidak mau lakukan, tinggalkan. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi kasih opsi, boleh melakukan, boleh tidak. Namun menjelang akhir hayatnya, Rasulullah SAW, ya sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Majah, singkat saya juga adalah sahabat dari Imam Asy-Syafi'i dalam Musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau baqaitu ila qabilin lasumanna taswa." Andai kata aku hidup di tahun yang akan datang, niscaya aku akan puasa Tasu'ah. Au kama qala alaihi salatu wasallam. Puasa Tasu'ah itu puasa tanggal
Syekh Utsaimin rahimahullahu taala setelah meneliti dan menghimpun aqwal ulama terkait dengan puasa Asyura, beliau simpulkan dalam 4 tahapan puasa itu. Ada 4 macam itu. Yang paling afdal puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Yang kedua puasa tanggal 10 dan tanggal 11. Kemudian yang ketiga puasa tanggal 10, tanggal 9, 10, 11 dengan syarat dan dicatat. Apa syaratnya yang perlu kita ingat? Kita mengamalkan ini, pertama niatnya untuk menyelisihi kebiasaan ahlul kitab yang puasa hanya tanggal 10 saja. Bentuk penyelisihan yang paling afdal seperti yang Rasul inginkan, puasa sehari sebelumnya itu tanggal 9. Kalau di tanggal 9 ada uzur, bentuk penyelisihannya di samping tanggal 10 puasa tanggal 11. Ya kan? Atau kemudian puasa, ini niatnya bentuk penyelisihan terhadap puasanya ahlul kitab dengan puasa sehari dan sesudahnya, ya kan? Puasa sehari sebelum dan sesudahnya. Itu puasa tanggal 9 dan 11 di samping tanggal 10. Kenapa perlu kita niatkan khusus? Karena ada hadis dhaif. Saya dalam riwayat Imam Tabrani ini ada hadis dhaif, Rasulullah perintahkan kita untuk puasa tanggal 9, 10 dan 11, dan hadis ini lemah. Dan kita tidak sedang mengamalkan hadis itu. Tetapi kalaupun kita mengamalkan puasa tanggal 9, 10, 11 itu dalam rangka menyelisih tradisi ahlul kitab, dan itu salah satu dari 3 opsi. Bisa puasa sehari sebelumnya, yang kedua puasa sehari sudahnya, atau puasa yang ketiga sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Opsi yang keempat, puasa hanya di tanggal 10 saja. Walaupun ini kata beliau dimakruhkan oleh para ulama, sebabnya tidak ada unsur penyelisihan terhadap tradisi ahlul kitab. Artinya kita memang tidak boleh menyamai mereka. Harus ada bentuk penyelisihannya. Dan itu yang Rasulullah inginkan, karenanya beliau berharap andai kata beliau hidup di tahun yang akan datang, ya kan, di tahun ke-11 ketika beliau wafat, tahun 10 Hijriah ya. Andai kata beliau hidup, beliau akan melakukan puasa di tanggal 9 di samping tanggal 10. Namun qadarullah beliau wafat. Sekalipun Rasulullah belum pernah seumur hidupnya melakukan puasa Tasu'a, namun beliau berharap ingin melakukannya, maka boleh kita melakukannya. Ini tidak termasuk menyelisih sunnah tarkiyahnya beliau. Sunnah tarkiyah itu ada pendorong untuk dilakukan, ya kan? Tidak ada penghalang. Oh, ada penghalang, ada pendorong untuk dilakukan, namun ada penghalang untuk dilakukan. Maka ketika penghalang ini hilang, boleh kita lakukan, ya kan? Boleh kita
lakukan. Rasulullah SAW tidak berpuasa di tanggal 9 karena beliau wafat. Andai kata beliau hidup, maka niscaya beliau akan puasa di tanggal 9 ini. Ini yang disebut dengan sunnah hammiyah. Jadi sunnah keinginan Rasulullah itu. Kan ada sunnah hammiyah, ya kan? Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah taqririyah. Sunnah hammiyah memang tidak populer karena langka kasusnya. Langka. Hanya beberapa syariat diantaranya puasa Tasu'a dan haji tamattu itu. Kan belum pernah lakukan haji tamattu. Namun Rasulullah inginkan itu. Ya, yang beliau lakukan yang paling rajih di antara pendapat para ulama antara ifrad dan qiran, kata Ibnu Abdul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, hajinya Rasulullah adalah qiran. Inilah opsi puasa Asyura ini, puasa di bulan Muharram. Ini puasa yang disyariatkan khusus untuk dilakukan di bulan Muharram. Keistimewaannya dapat menghapus dosa setahun sebelum itu. Apakah kemudian ada sunnah lain yang dikhususkan? Jawabannya tidak. Selain menghidupkan puasa sunnah, ya kan? Menghidupkan puasa sunnah, baik puasa Tasu'a dan Asyura tadi dengan 4 opsinya, atau kita menghidupkan puasa sunnah secara umum di luar Tasu'a dan Asyura, ya, di luar Tasu'a dan Asyura itu boleh kita hidupkan, karena sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim tadi, afdhalus siyam ba'da Ramadan, ya kan, syahrullahil Muharram, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah di bulan Allah Muharram. Artinya kalau kita menghidupkan puasa sunnah di bulan-bulan ini sangat istimewa, dengan catatan tidak meyakini keharusannya dan tidak mengkhususkan puasa tertentu selain Tasu'a dan Asyura untuk dilakukan di bulan Muharram. Boleh puasa Senin Kamis di luar Tasu'a dan Asyura. Boleh puasa misalkan 3 hari di luar Asyura dan Tasu'a. Di samping juga Ayyamul Bid. Ya, boleh puasa sehari puasa 2 hari tidak, sebagaimana pesan Rasulullah pada sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As dalam Bukhari. Atau puasa Daud. Puasa Daud itu kan gak mesti 1 tahun gitu, sepekan boleh, yang penting cara puasa sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Karena keyakinan kita kayaknya kalau puasa Daud itu harus kontinu seumur hidup. Enggak juga, ya kan? Mampunya sebulan silakan, sebulan mampunya 2 bulan silakan. Yang penting perhatikan cara. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, cukup. Ya kan? Atau kemudian puasa 2 hari. Puasa 2 hari itu 2 hari puasa, sehari tidak. 2 hari puasa, sehari tidak. Ini kalau sebulan berarti 20 hari. Ini jawaban Rasulullah SAW terhadap pertanyaan sahabat mulia Umar bin Khattab dalam riwayat Muslim, kaifa biman yasumu yaumaini wa yubtidu yauma ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang puasa 2 hari sehari tidak? Rasulullah menjawab, hal man yutiqu dzalik, emang ada yang mampu melakukan itu? Artinya kalau mampu melakukan silahkan. Puasa 2 hari sehari tidak, namun puasa yang paling istimewa di luar Ramadan dari puasa sunnah itu adalah puasa Daud. Afdhalus siyam, kata Rasulullah, ba'da Ramadan siyamu Daud.
kana yasumu yauma wa yuftiru yauma. Seutama-utama puasa yang dimaksud di puasa sunnah di luar Ramadan adalah puasa Daud. Dulu beliau puasa sehari dan ditinggalkan sehari. Begitu pula ketika sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As dikasih opsi terbaik setelah puasa tiga hari tiap bulan, puasa sehari 2 hari tidak. Beliau katakan, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW tawarkan opsi yang ketiga. Kalau begitu kata beliau, sum yauman wa abtir yauman fadzalika siyamu Daud. Kalau gitu lakukan puasa sehari, kemudian tinggalkan sehari, itulah puasa Nabiullah Daud, kata Rasulullah. Ketika sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Bukhari berkata, ana atiku afdalu min dzalika ya Rasulullah. Saya pun mampu lebih dari itu. Saking pengen puasanya tiap hari itu. Apa kata Rasulullah? La afdala min dzalik. Enggak ada puasa yang lebih afdal dari puasa Daud itu. Bahkan ada ikhwan sejak pensiun umur 56 tahun, sekarang sudah 80. Kemarin ketemu lagi ini. Tahun kemarin ketemu 84, berarti 85. Ya, 85 tahun bersama istrinya beliau puasa Daud. Masih kuat jalan 6 kilo, pulang pergi 12 kilo. Dan gak ada pantangan makan. Subhanallah. Hikmah puasa Daud. Tapi ingat, puasanya jangan karena ingin sehat. Memang untuk meraih pahala puasa itu gak mudah, Pak. Ya kan, niat kadang-kadang udah bener puasanya, niat bermasalah. Makanya puasa aja. Ya kan, jangan ada embel-embel untuk selain Allah. Kalau kita puasa karena Allah dan ingin sehat, itu syirik kecil. Gak ada apa-apa dari puasa yang kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Muslim, ada asyuraka ada syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu syirka. Saya paling tidak butuh sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan suatu amal, dalam hari ini puasa misalnya, menyekutukan aku dalam amal itu dengan yang lain, ingin sehat, ingin turun berat badan, ingin langsing kalau perempuan, atau ingin supaya dibilang soleh, itu jarang ya, umumnya itu pengen sehat. Aku tinggalkan dia dan sekutunya, nggak dapat pahala. Padahal tidak ada amal yang lebih besar dari pahala puasa. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah bersabda, kata sahabat mulia Abu Hurairah, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin, faqala azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana azbi. Semua perbuatan anak Adam dilipat gandakan dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya, kecuali puasa itu milikku, kata Allah, aku akan berikan pahala dengannya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, seluruh amal anak Adam itu dibatasi pahalanya dengan nominal tertentu kecuali puasa. Hanya Allah yang tahu berapa besar pahala puasa itu. Sebab puasa, kata beliau, adalah kesabaran, di mana pahala sabar itu tanpa batas. Lalu beliau menutup pernyataannya dengan motif firman Allah, penggalan surah Az-Zumar ayat 10. Penggalan ayat 10 dari surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Tetapi betapapun besar pahala puasa ini akan ternodai manakala tadi niatnya tidak tulus, tidak murni untuk Allah.
Baik. Kemudian di samping itu tentu kita lakukan rutinitas ibadah ya sebagaimana hari-hari biasa. Sekarang kita masuk dalam ranah yang tidak disyarat. Ini jauh lebih banyak, khususnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang paling berperan dalam menyebarkan bid'ah ini adalah orang Syiah. Ya kan? Pertama, ada yang meyakini tentang keistimewaan 10 hari atau 10 malam pertama di bulan Muharram. Ini berawal dari salah satu dari 3 penafsiran makna walayalin ashar di dalam surah Al-Fajr itu. Wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan demi hari genap dan hari ganjil. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan 3 pendapat terkait dengan ini, bahwa makna walayalin ashar ada yang menafsirkan dengan 10 hari pertama Zulhijjah, ada yang menafsirkan dengan 10 hari pertama Muharram, dan ada yang memahaminya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun pendapat yang kuat, kata beliau, adalah bahwa makna walayal ashar itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu beliau membawakan hadis sahih riwayat Ahmad dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah, innal ashra ashrul adha wal witra yawma arafah wasyaf'a yawman nahar. Sungguh yang dimaksud 10 hari adalah 10 hari di bulan Idul Adha itu, dan hari ganjil adalah hari Arafah, dan hari genap adalah hari Idul Adha. Lalu kemudian dimunculkan keistimewaan malam per malam. Ini semua dusta atas nama Rasulullah SAW. Bahkan ada anjuran puasa di tanggal 1 Muharram, di samping tanggal atau hari terakhir di bulan Zulhijjah. Yang melakukan ini akan terampuni dosanya selama 50 tahun. Ini luar biasa ya. Ini kalau ketahuan sama maling, dia ngamalin ini, ya kan? Ngamalin 2 hari puasa udah terampuni dosa setahun penuh. Enak sekali, ya kan? Saya dapatkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, man shoma akhiru yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min Muharram faqad ikhtatama as-sana bisiyam wabtataha as-sana bisiyam kana lahu kaffaratu 50 sana. Barang siapa yang puasa di hari penghujung atau hari terakhir Zulhijjah dan hari pertama di bulan Muharram, berarti dia telah menutup tahun dengan puasa dan membuka tahun dengan puasa. Maka puasa ini menjadi pelebur, ya kan, baginya pelebur dosanya selama 50 tahun. Hadis ini palsu. Pemalsunya namanya Al-Harwi Al-Juwaybiri. Dia pemalsu hadis. Dia pula kemudian yang menganjurkan al-iktihal bil itsbat, yaitu pakai celak di tanggal 10 Muharram. Man iktahala yauma Asyura bil itsbat lan tarbat aynai
abada. Barang siapa yang pakai celak pada tanggal 10 Muharram, maka niscaya matanya tidak akan pernah sakit untuk selamanya. Ini hadis palsu. Ya kan? Termasuk kemudian perayaan tahun baru. Islam tidak punya tahun baru sebetulnya. Itu tradisi tahun baru itu adalah tradisi di luar Islam. Tahun nggak ada yang baru. Muharram ya itu aja Muharram gitu. Iya nggak? Ada perubahan dari bulan Muharram? Nggak ada. Dan nggak perlu kemudian kita iri dengan meriahnya perayaan malam tahun baru mereka. Tasyabbuh bil kufar itu haram. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk golongan mereka. Pernyataan ini mengandung larangan tasyabbuh dengan orang di luar Islam. Tidak ada istilah gerbek suro, apa namanya gitu ya, dengan beragam acara yang dilakukan. Itu bukan tradisi kita. Cukup kita hidupkan syiar-syiar Islam. Sholat berjamaah di masjid, lakukan puasa-puasa yang disyariatkan. Yang laki manjangin jenggot, yang perempuan misalkan pakai jilbab sesuai dengan itu, syiar-syiar. Itu identitas kita. Islam ini sempurna, tidak perlu mengadopsi dari ajaran di luar Islam, apalagi mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan ajaran di luar Islam. Waliyadzubillah. Termasuk kemudian hari raya, membuat hari raya untuk anak yatim secara khusus itu haram. Nggak ada hari raya di luar hari raya yang ada. Nggak ada istilah hari raya yatim. Bukan berarti kita tidak menghargai anak yatim. Banyak hadis terkait dengan keistimewaan menyantuni yatim. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, kata Rasul. Saya dengan penyantun yatim sedekat ini di surga, sedekat ibu jari tengah dengan telunjukin. Dan itu tidak mesti dibuat hari raya khusus untuk mereka. Ketika seorang sahabat mengadu tentang betapa keras hatinya, Rasulullah berpesan kepadanya, "In aradta ayyalina qalbuk famsah ra'sal yatim." Kalau kamu ingin lembut hatimu, maka eluslah ubun-ubun anak yatim itu. Sayangi mereka. Dan anak yatim itu hidup bukan hanya tanggal 10, Pak. Ketika RT saya datang ke rumah minta urunan 50.000. Bukan soal 50.000-nya, tapi waktunya pengkhususan itu yang tidak disyariatkan. Saya bilang, Pak RT, mohon maaf, saya ngasih nanti tanggal 11. Kan acaranya tanggal 10, Pak Ustaz. Emang yatimnya habis itu mati kan? Enggak. Kan itu hari raya yatim. Saya bilang, saya tidak mau ngasih. Kenapa Ustaz gak mau ngasih? Kenapa Anda maksa saya? Katanya sedekah sukarela. Iya kan? Akhirnya saya jelaskan kepada beliau. Dari situ saya katakan sama beliau, Pak, buat maaf, saya tidak akan ngasih untuk ini. Karena nyari duit ini susah. Saya tidak mau nanti dihisap. Ya kan? Kalau
duit itu Pak, akan ditanya dari mana dan kemana. Saya harus tepat sasaran. Tapi kalau untuk janda, orang miskin, yatim, nggak harus tanggal 10. Saya mampu, saya kasih. Kasih catatannya ke saya. Ya kan? Saya kerjasama dengan warung dulu dekat rumah saya, dengan syarat tidak boleh ada orang yang ngucapin terima kasih ke saya. Artinya dia kasih tahu tuh, suruh kasih beras 5 kilo gitu, kasih itu dulu setiap bulan saya lakukan. Ketika ada seorang berterima kasih, saya stop. Saya stop, karena akarnya sama dia gitu, gak boleh kasih tahu itu. Kalau yatimnya kita kasih, ya kan, yatimnya kita kasih. Karena saya dengar, saya tanya ke yatimnya, berapa dapat kalian? 20.000, padahal dia mintanya 50. 30.000-nya kemana tuh? Ya walaupun itu mungkin buat operasional dan segala macam, biasanya operasionalnya lebih gede dibanding dengan yang didapatkan orang yang berhak itu. Ya kan? Bahkan saya tantang beliau, ayo mau nggak antum juga ngasih dong, jangan hanya ngumpulin aja gitu. Nggak usah banyak-banyak Pak, mau nggak 3.000 aja tiap bulan kita kasih itu, antum pungutin semuanya untuk ngasih yatim itu, atau 1.000 tiap hari, saya siap. Kita kumpulin, kan sebulannya berapa? 30.000 kali sekian ratus kakak, saya yakin berkecukupan tuh nanti itu yatim. Kalau cuma 50.000 dikasih 20.000, dikasih cuma saya, dapat apa dia? Ya kan? Nah, di mana letak kesalahan hari raya yatim ini? Pertama, Rasulullah SAW itu kan melarang kita puasa di hari raya. Haram hukumnya puasa di hari raya. Andai kata di zaman Rasulullah itu ada hari raya yatim, berarti diharamkan puasa tanggal 10 Muharram. Sementara Rasulullah perintahkan, bahkan Rasulullah melakukan puasa tanggal 10 Muharram. Itu arti zaman itu nggak ada puasa di tanggal 10 itu. Nggak ada hari raya di tanggal 10 itu. Ya kalau kemudian telusuri sejarah ini berkaitan dengan masalah praktek ibadah Syiah. Itu tradisinya bukan tradisi kita. Cuman ada kepentingan ekonomi sekarang, akhirnya banyak orang yang keliling di pinggir jalan minta-minta, bahkan malak dalam tanda kutip ke toko-toko, karena saya dapatkan informasi dari para ikhwan yang punya toko pinggir jalan, diminta oleh pemuda-pemuda untuk ngumpulin uang dengan alasan apa? Hari raya yatim. Kalau kita kata bid'ah itu nggak mau. Dan ini melisih sunnah Rasulullah SAW. Baik sunnah tarkiyahnya beliau. Di zaman Rasulullah ada pendorong untuk dilakukan kan, Asyuranya ada. Ya kan? Dan tidak ada penghalang bagi Rasulullah SAW untuk melakukannya. Rasulullah tidak melakukan hari raya yatim itu, walau sekali. Tidak pula menginginkannya misalkan. Maka sunnahnya adalah tarkiyah, meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Kalau kita lakukan, maka itu termasuk perbuatan bid'ah karena menyelisih sunnah tarkiyahnya Rasulullah SAW. Memang tidak semua yang Rasulullah tinggalkan lalu kita lakukan itu bid'ah. Ada 3 keadaan, ya kan? Hanya 1 dari 3 keadaan ini, kalau kemudian kita lakukan apa yang Rasulullah tinggalkan, itu bid'ah. Tadi sudah saya sebutkan, ketika ada pendorong untuk dilakukan, tidak ada penghalang bagi Rasulullah untuk melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Sunnahnya tarkiyah, meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Kalau kita lakukan apa yang Rasul tinggalkan dalam kondisi ini, itu bid'ah. Kondisi yang kedua, kalau ada pendorong untuk dilakukan,
namun ada penghalang bagi beliau untuk melakukannya. Beliau tidak lakukan karena ada penghalang. Maka kalau penghalang ini nanti nggak ada, maka boleh kita lakukan. Ini tidak termasuk bid'ah. Sekalipun Rasulullah tidak melakukan. Rasulullah tidak melakukan itu karena adanya penghalang. Ya seperti kasus puasa Tasu'a tadi, terhalangi karena beliau wafat. Sebelum beliau melakukan puasa Tasu'a itu. Kalau kita lakukan puasa Tasu'a, tidak mengapa. Sekalipun Rasul tidak pernah melakukannya. Kondisi yang ketiga adalah tidak adanya pendorong untuk dilakukan. Rasul tidak melakukannya. Maka kalau dilakukan oleh kita, itu tidak termasuk perbuatan bid'ah. Apa yang dilakukan sahabat mulia Abu Bakar memerangi orang yang tidak bayar zakat. Di zaman Rasulullah tidak pernah Rasulullah memerangi, ya kan, orang gitu ya, yang tidak bayar zakat. Sebabnya apa? Nggak ada orang yang nggak bayar zakat. Ya kan, semua sahabat itu patuh. Apa yang mau diperangi? Tapi di zaman sahabat mulia Abu Bakar, ketika orang sudah mengingkari zakat, meninggalkan zakat, ya kan, maka beliau perangi pada saat itu. Termasuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Di zaman Rasulullah SAW, ya kan, tidak ada pendorong untuk dilakukan itu gitu. Karena sahabat, ya kan, mayoritas hafal dan Rasulullah masih hidup, ya kan. Dan para sahabat biasanya khawatir, takut ada koreksi mansuh dari ayat Al-Quran dan seterusnya gitu kan. Sehingga ketika kemudian wafat Rasulullah dan takut hilangnya Al-Quran bersama dengan wafatnya, ya kan, para sahabat penghafal Al-Quran, sahabat mulia Umar bin Khattab punya inisiatif dan mengajukan kepada Khalifah Abu Bakar untuk melakukan penghimpunan itu. Ini tidak termasuk apa? Bid'ah. Ya kan? Sebagian ulama menganggap ini adalah masalih al-mursalah. Bayangkan kalau Al-Quran itu tidak ditulis, ya kan? Sementara penghafal Al-Quran wafat. Apa yang tersisa dari ajaran Islam di kemudian? Nasib kita mungkin akan sama dengan nasib agama-agama lain. Tapi alhamdulillah Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihafal oleh para penghafal dari dulu sampai sekarang. Di samping itu juga ditulis di lembaran-lembaran seperti yang ada sekarang ini. Dan bisa kita banggakan bahwa tidak ada kitab suci yang seotentik Al-Quran. Dan itu diakui oleh para ilmuwan, baik orang kafir yang independen melakukan, bahkan didanai sampai 12 juta euro untuk mengkaji naskah-naskah kuno terkait dengan kitab suci. Kata beliau, yang identik dengan yang orinya itu hanya Al-Quran. Itu luar biasa. Ya, kita tidak perlu, ya kan, kenyataan ilmiah itu untuk meyakini Al-Quran itu adalah sempurna. Bagi kita, Quran adalah sempurna dari dulu sampai sekarang. Ya kan, kecuali orang Syiah yang mengatakan ada surah Imam, ada surah yang dihilangkan dari apa? Al-Quran katanya. Itu sampai detik ini, bahkan penelitian Profesor Dr. Sulaiman As-Salumi yang pernah kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun beliau meneliti secara resmi, ya kan, pergi surau ke perpustakaan mencari Quran yang dimaksud itu. Ternyata Qurannya tidak ditemukan kecuali sama persis 100% Quran yang kita, ya kan, yang kita baca itu. Itu hanya omong kosong saja. Tujuannya untuk tashkik, membuat keraguan kaum muslimin terhadap kesempurnaan Al-Quran. Tapi alhamdulillah kita tidak terpengaruh dengan propaganda yang ditebarkan oleh orang-orang Syiah. Dari dulu sampai sekarang harus diwaspadai karena mereka itu adalah musuh dalam selimut kita.
Di saat mereka lemah, pura-pura menjadi bagian dari kita, tetapi mereka menyebarkan paham yang menyesatkan. Di saat suatu saat mereka mampu, ya kan, punya kekuatan, maka bisa kita dibantai oleh mereka, karena sejarah telah mencatat itu. Wallahu ta'ala alam. Fadhal adzan. Baik, fadhal, kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Atau mau ditanya? Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Kesimpulannya bahwa bulan Muharram ini bulan mulia, bulan agung yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Rajab. Kita diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas itu artinya kita tidak mengamalkan di bulan-bulan ini kecuali yang disyariatkan, dan tidak mengamalkan yang disyariatkan kecuali dengan cara yang disyariatkan. Meningkatkan kuantitas artinya kita menghidupkan ibadah-ibadah sunnah yang disyariatkan, baik yang dikhususkan disyariatkan di bulan Muharram ataupun yang boleh dilakukan kapan saja, termasuk di bulan-bulan ini, dengan catatan tidak meyakini keharusannya dan tidak mengkhususkan pelaksanaannya hanya di bulan mulia ini. Dan hindari setiap perbuatan bid'ah, baik yang di atas namakan ibadah apapun namanya, kalau tidak disyariatkan itu adalah bid'ah, maka bukan pahala yang kita dapatkan, justru dosa yang berlipat ganda didapatkan. Jadi kalau infak kita diniatkan hanya untuk misalkan itu ambil bagian meriahkan hari raya yatim, itu termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari raya yatim tidak ada dalam syariat Islam. Yatim harus disantuni setiap saat selama, ya kan, dia belum mandiri secara ekonomi, termasuk ibunya, ya kan, yang janda diselamatkan, baik dibantu maupun dinikahi. Itu yang disyariatkan. Adapun memberikan hari raya khusus kepada mereka, ini membuat syariat tandingan, dan ini berbahaya. Sebab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, man istahsana faqad syara'. Dan ditambahkan pernyataan ini oleh Imam Zainuddin al-Iraqi, wa man syara'a faqad kafar. Jadi barang siapa yang menganggap sesuatu di dalam agama ini baik padahal bukan bagian dari agama itu, berarti dia telah membuat agama, membuat syariat baru. Barang siapa yang membuat syariat baru, kata Imam Zainuddin al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, berarti dia telah kufur waliyadu billah. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk tidak ikut serta atau ambil bagian mendukung yang namanya hari raya yatim. Namun perlu kita ingat, wajib kita membantu yatim manakala kita mampu membantu mereka kapan saja dan di mana saja tanpa melihat waktunya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.